Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang semata-mata karena karunia-Nya kita dipertemukan lagi dengan satu bulan yang penuh karunia, bulan maghfirah, yaitu bulan suci Ramadan. Insya Allah melalui pesan ini akan kita bahas terkait apa maksud dan petunjuk tentang puasa. Hal ini tentu sangat penting karena seibarat seorang anak yang berangkat ke sekolah tanpa mengetahui maksud keberadaannya di dalam kelas, maka dia tidak akan mendapat manfaat apa-apa kecuali candaan dan gurauan bersama teman-temannya. Nah, serupa dengan puasa yang diwajibkan kepada orang-orang muslim tanpa diketahui apa maksud dan tujuannya, maka puasa akan dirasakan sebagai tradisi menahan haus dan lapar saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat pernah bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi ilal ju'u wal atsu." Jadi demikian banyak orang yang melakukan puasa tapi tidak memperoleh dari puasanya itu kecuali rasa lapar dan haus saja. Untuk itu maka penting diketahui apa maksud dari puasa dan apa petunjuk tentang ibadah tersebut. Dalam bahasa Arab, untuk puasa digunakan lafaz saum yang artinya imsak atau berhenti. Dan secara istilah syariat Islam, maksud dari puasa adalah kita menahan diri dari makan dan minum dan berhubungan badan dengan istri dari terbit fajar sampai tenggelamnya, dengan syarat menjalankan ibadah ini dengan niat. Nah, sejalan dengan itu penting juga untuk mencegah diri dari perbuatan dan juga perkataan yang sia-sia. Kemudian pada tahun kedua setelah hijrah di Madinah telah diwajibkan puasa bagi orang-orang Islam, yaitu puasa Ramadan, baik bagi laki-laki maupun perempuan yang baligh dan berakal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelummu supaya kamu bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 184 tadi, bahwa tujuan dari puasa adalah la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Nah, secara bahasa, takwa merupakan bentuk masdar dari ittiqa yattaqi, yang berarti menjaga diri dari segala yang membahayakan dan membawa mudarat atau kebinasaan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun dalam salah satu hadis pernah bersabda, "Wasyamu junnatun." Dan puasa itu adalah perisai. Nah, jadi dari pemaknaan ini diketahui bahwa puasa adalah sarana untuk mendapatkan perlindungan dari segala hal dan perkara yang bisa menjerumuskan manusia pada bahaya atau kebinasaan. Berkenaan dengan makna daripada puasa ini, Hazrat Khalifatul Masih Awal radhiyallahu ta'ala dalam khutbah Idul Fitri tahun 1901 memberikan suatu penggambaran yang indah tentang makna puasa. Beliau bersabda, "Dalam bulan suci Ramadan, pelajaran takwa sebagaimana penjelasan Al-Quran itu diperoleh sedemikian rupa, di mana kebutuhan-kebutuhan penting yang mendesak untuk kelangsungan hidup maupun untuk keturunan pun ditahan. Untuk kelangsungan hidup, makan dan minum adalah hal-hal yang penting. Dan untuk kelangsungan keturunan, hubungan suami istri adalah suatu hal yang penting. Akan tetapi di dalam bulan Ramadan, yakni sepanjang hari,
kebutuhan-kebutuhan tersebut terpaksa ditinggalkan demi keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan bahwa ketika manusia akan terbiasa meninggalkan keinginan-keinginan maupun kebutuhan-kebutuhan yang sangat penting seperti itu, maka betapa akan menjadi mudahnya bagi manusia untuk meninggalkan hal-hal yang tidak penting. Lihatlah, di rumah seseorang tersedia susu segar, minum-minuman yang sejuk, anggur, jeruk, dan lain sebagainya. Terlebih siang hari, bibir dan tenggorokan kita tengah kering karena haus dan tidak ada orang yang melihat ataupun menghalangi untuk meminumnya. Walaupun ada kemudahan serta kebutuhan tersebut, namun kita tidak mau melakukannya. Sebab jangan-jangan dengan melakukan hal tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi murka. Nah, demikian pula ada tersedia makan makanan yang enak. Roti, daging, buah-buahan, dan lain sebagainya. Sedangkan perut tengah melilit karena lapar. Lalu tidak ada yang menghalangi untuk menyantap makanan-makanan tersebut. Akan tetapi, dia sengaja tidak menyantapnya. Sebab demikian akan membatalkan puasa dan berarti menentang perintah-perintah ilahi. Nah, tatkala demikian halnya, yakni dia semata-mata demi keridhaan ilahi, meninggalkan segala kenikmatan yang sangat penting bagi kelangsungan hidupnya. Lalu dia melihat bahwa dia dapat meninggalkannya. Maka manusia yang dapat meninggalkan hal-hal penting seperti itu demi Allah, bagaimana mungkin dia akan melakukan hal-hal yang menyebabkan dosa? Mulai minum minuman keras misalnya, dan bagaimana mungkin dia akan memakan daging babi, yaitu hal-hal yang tidak berfaedah sama sekali dan menimbulkan dosa. Atau misalnya menjadi pemakan uang sogokan, pemakan uang riba, mencuri, atau menjadi orang yang berhutang tetapi dengan niat tidak akan mengembalikannya. Tatkala dia mengamalkan puasa dengan penuh kejujuran dan dia tidak dapat melakukan apapun tanpa izin serta perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana mungkin dia akan berani mengambil harta kotor seperti itu? Tidak, sama sekali tidak. Demikian pula halnya bahwa di rumah ada istri yang cantik dan muda. Namun demi keridhaan Allah semata, dia dapat meninggalkan istrinya untuk 30 hari. Maka bagaimana mungkin dia dapat mengumbar hatinya untuk memandang dengan pandangan kotor kepada wanita-wanita yang bukan muhrim? Ini disabdakan ketika beliau khutbah Idul Fitri, ya, tanggal 22 Januari 1901. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, jadi demikian kiranya maksud dari perintah melaksanakan puasa. Semoga kiranya dapat dengan dan perhatian kita dalam menunaikan ibadah puasa tahun ini dengan lebih baik. Terlebih puasa tahun ini kita lalui dengan kondisi dan situasi yang berbeda karena berada di tengah pandemi corona. Semoga kiranya situasi duka dan keprihatinan di tengah wabah ini memotivasi kita untuk lebih fokus, ya, pada ibadah-ibadah dan juga pada doa-doa yang karenanya bisa mengantarkan kita untuk bisa mencapai tujuan dan maksud dari puasa dengan sebenar-benarnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.